Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Afif Nuruddin, mahasiswa dengan NIM A11 2022 13954, dan di sebelah saya ada teman saya. Saya Rio Krisna Fitriawan dengan NIM A11 2022 13991. Oke, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai upaya pemberantasan korupsi, yang mana nanti mencakup strategi dan tantangannya. Oke, langsung masuk ke materinya. Yang pertama, pengantar. Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan negara karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Dampak korupsi meliputi hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dan pelayanan publik seringkali tidak optimal karena dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut dicuri atau disalahgunakan. Pemberantasan korupsi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberantasan korupsi membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan mengurangi korupsi, penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan efisien. Tata kelola yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke, selanjutnya definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi terjadi ketika individu atau kelompok yang memegang kekuasaan, mereka menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Praktik korupsi dapat berupa suap, penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi tender. Penyalahgunaan kekuasaan ini seringkali merugikan kepentingan publik dan menguntungkan segelintir orang saja. Definisi korupsi menurut KBBI yaitu penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai tindakan menyimpang dari norma dan aturan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat finansial. Penting untuk memahami definisi ini agar masyarakat dapat mengenali dan melawan berbagai bentuk korupsi di lingkungan sekitar mereka. Next. Selanjutnya, dampak korupsi. Dari segi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakadilan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disalahgunakan. Investasi yang menurun karena investor tidak percaya terhadap stabilitas ekonomi dan sistem hukum yang tidak transparan. Contoh, proyek infrastruktur yang mangkrak karena anggarannya dikorupsi, seperti kasus pembangunan jalan atau jembatan yang tidak selesai tepat waktu. Menciptakan ketidakadilan, akses terhadap sumber daya ekonomi lebih mudah bagi mereka untuk mampu memberikan suap atau memiliki koneksi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Contoh, daerah yang memberikan izin tambang hanya kepada perusahaan tertentu setelah menerima suap, merugikan masyarakat setempat. Dari segi politik, dapat menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara. Partisipasi politik menurun karena masyarakat merasa suaranya tidak berpengaruh terhadap perubahan. Contoh, skandal korupsi besar di pemerintahan yang terungkap, seperti kasus korupsi EKTP di Indonesia yang melibatkan banyak pejabat tinggi. Dari segi sosial, menciptakan ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Masyarakat merasa tidak adil karena hak dan peluang yang seharusnya mereka dapatkan diambil oleh yang berkuasa. Ketidakadilan ini seringkali menyebabkan konflik sosial. Contoh, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang buruk di daerah miskin karena dana yang disediakan tidak sampai kepada yang membutuhkan. Kemiskinan, korupsi memperparah kemiskinan karena dana bantuan sosial seringkali disalahgunakan. Program-program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif karena dana yang dialokasikan tidak sampai kepada masyarakat miskin. Contoh, dana desa yang dikorupsi oleh kepala desa sehingga pembangunan dan
bantuan tidak sampai kepada warga desa. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu suap, kemudian penggelapan, kemudian nepotisme dan kolusi. Suap sendiri yaitu memberi atau menerima uang untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Suap adalah tindakan memberikan uang atau menerima sesuatu yang bernilai seperti uang, barang, ataupun jasa untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang yang memiliki wewenang. Contohnya, seorang pebisnis memberikan uang kepada pejabat untuk mendapatkan izin usaha dengan cepat. Kemudian, petugas lalu lintas menerima uang dari pengendara yang melanggar aturan agar tidak diberikan tilang. Kemudian selanjutnya yaitu penggelapan, yaitu mengambil uang atau aset yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Penggelapan adalah tindakan mengambil atau menggunakan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadinya. Contohnya, bendahara organisasi yang menggunakan dana organisasi untuk keperluan pribadi. Kemudian pegawai bank yang memindahkan uang nasabah ke rekeningnya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu nepotisme. Nepotisme adalah memberikan keuntungan seperti pekerjaan atau kontrak kepada keluarga atau teman tanpa melalui proses yang adil atau berdasarkan merit. Contohnya, seorang pejabat tinggi memberikan posisi penting di pemerintahan kepada saudaranya meskipun tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Kemudian, kontrak proyek pemerintah diberikan kepada perusahaan milik teman dekat tanpa melalui proses tender yang benar. Selanjutnya ada kolusi. Kolusi sendiri adalah tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak etis demi keuntungan bersama. Contohnya, pejabat pemerintah dan kontraktor bekerja sama dalam memenangkan tender proyek dengan cara yang curang. Atau pemilik usaha dan petugas pajak bersekongkol untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan imbalan tertentu. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Pertama, ada faktor internal seperti keserakahan, dorongan individu untuk mendapatkan keuntungan materi yang besar dengan cara cepat dan tidak sah. Contoh, seorang penjabat yang menggelapkan dana proyek pembangunan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu ada kurangnya integritas, rendahnya moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Contoh, pegawai negeri yang menerima suap untuk mempermudah urusan administrasi yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur. Lalu ada budaya permisif, lingkungan yang toleran terhadap perilaku korupsi, sehingga perilaku tersebut dianggap biasa dan diterima. Contoh, di lingkungan kerja di mana pemberian hadiah kepada atasan sebagai bentuk ucapan terima kasih dianggap normal meskipun sebenarnya merupakan bentuk suap. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Pertama ada kurangnya pengawasan, ketidakadilan atau lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas yang rawan korupsi. Contoh, proyek pemerintah yang tidak diawasi dengan ketat sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan anggaran. Yang kedua ada sistem hukum yang lemah, hukum yang tidak tegas dan tidak konsisten dalam menindak pelaku korupsi. Contoh, pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas karena adanya campur tangan politik atau suap kepada aparat hukum. Lalu ada lingkungan politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk beraksi karena pengawasan yang kurang dan prioritas yang terbagi. Contoh, saat terjadi pergantian rezim atau kekacauan politik, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan publik seringkali melemah, membuka peluang untuk korupsi. Oke, selanjutnya ada kebijakan pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan undang-undang anti korupsi. Undang-undang khusus yang dirancang untuk mengatur, mencegah, dan menghukum para pelaku tindakan korupsi. Contohnya sendiri ada banyak, salah satunya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan undang-undang ini adalah landasan hukum utama dalam memerangi korupsi.
Kemudian yang kedua yaitu peraturan pemerintah, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan mencegah peluang terjadinya korupsi. Contohnya sendiri ada penerapan e-government untuk mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat dalam layanan publik, mengurangi peluang suap dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi, yaitu kebijakan yang nantinya akan memaksa kepada pemerintah untuk membuka akses informasi kepada publik mengenai proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Contohnya sendiri ada banyak, salah satunya yaitu pemerintah yang menerapkan kebijakan keterbukaan informasi di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran dan proyek pemerintah melalui situs web resmi yang disediakan oleh pemerintah. Lalu lembaga-lembaga anti korupsi. Yang pertama ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, berfokus pada penindakan dalam pencegahan korupsi. Definisinya sendiri, lembaga independen yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Contoh, KPK di Indonesia berhasil mengungkap kasus-kasus besar seperti kasus korupsi EKTP yang melibatkan banyak pejabat tinggi. Lalu ada kejaksaan yang menindaklanjuti kasus korupsi melalui proses hukum. Definisinya sendiri, ini adalah lembaga negara yang bertugas menuntut kasus-kasus korupsi di pengadilan dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai. Contoh, Kejaksaan Agung di Indonesia yang membawa berbagai kasus korupsi ke pengadilan dan menuntut hukuman yang berat untuk pelakunya. Lalu yang ketiga ada polisi yang menyelidiki dan menangkap pelaku korupsi. Definisinya sendiri, lembaga penegak hukum yang bertugas menyelidiki kasus korupsi, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku untuk diproses lebih lanjut. Contoh, unit tipikor tindak pidana korupsi di kepolisian yang bertugas khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, seperti menangkap pejabat daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan. Oke, selanjutnya ada beberapa kasus-kasus korupsi yang terkenal. Ya, kasus-kasus ini ada banyak sekali, namun di sini akan kami sampaikan dua saja. Yang pertama yaitu kasus korupsi proyek Hambalang. Mana proyek Hambalang ini dulunya dimaksudkan sebagai proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga nasional di daerah Hambalang, Bogor, yang digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Proyek ini terhenti karena adanya korupsi besar-besaran yang melibatkan banyak pejabat tinggi dan politikus. Mana sejumlah pejabat dan politisi ditangkap, termasuk salah satunya yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam kasus ini. Kemudian penyelesaian dari kasus ini yaitu para pelaku dihukum, yang mana beberapa pelaku ini mereka dipenjara, seperti Andi Malarangeng yang dihukum 4 tahun penjara. Kemudian aset-aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi disita dan dikembalikan lagi kepada negara. Kemudian selanjutnya ada kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi ini yaitu terjadi ketika proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Banyak pejabat dan anggota DPR terlibat dalam penyelewengan anggaran proyek ini. Contohnya yaitu mantan ketua DPR Setia Novanto, yang mana dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus ini. Kasus ini diselesaikan dengan memberikan hukuman bagi para pelaku, yang mana Setia Novanto dan sejumlah pejabat lain mereka menerima hukuman penjara. Kemudian aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi juga dikembalikan dan disita oleh negara. Lalu selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Pertama, pencegahan dengan pendidikan anti korupsi dapat mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan universitas. Contoh program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk mendidik generasi muda tentang bahaya dan dampak korupsi. Lalu ada peningkatan kesadaran publik dengan kampanye kesadaran publik melalui media massa dan sosial untuk menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Contoh kampanye iklan layanan masyarakat yang mendorong warga untuk menolak dan melaporkan korupsi.
Lalu untuk penindakan, yang pertama ada penegakan hukum yang tegas, menerapkan hukum dengan tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Contoh penangkapan dan penuntutan pejabat tinggi yang terlibat korupsi seperti kasus Setia Novanto yang dalam korupsi EKTP. Lalu ada kerjasama internasional, bekerjasama dengan lembaga internasional untuk melacak dan menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Contoh kerjasama dengan Interpol untuk menangkap buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Lalu ada pemulihan aset untuk mengambil kembali aset yang diperoleh dari korupsi. Definisinya mengidentifikasi, melacak dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil korupsi ke negara. Contoh penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, kemudian melelangnya untuk mengembalikan dana ke kas negara. Oke, selanjutnya ada peran masyarakat, yang mana ada banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu pengawasan, di mana masyarakat ini nantinya bertindak sebagai pengawas kegiatan pemerintah. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik. Contohnya ada banyak sekali, diantaranya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek pemerintah dan melaporkan apabila ditemukan penyimpangan. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu pelaporan, yaitu melaporkan tindakan korupsi melalui kanal resmi. Masyarakat di sini diharapkan melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui atau mereka alami melalui jalur yang telah disediakan oleh pemerintah. Caranya yaitu dengan melaporkan melalui website atau hotline resmi KPK, seperti aplikasi Jaga yang dikembangkan oleh KPK untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan korupsi. Kemudian selanjutnya yaitu partisipasi aktif masyarakat, yang mana masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses pemerintahan yang transparan. Masyarakat diharapkan akan berpartisipasi dalam proses pemerintahan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Ada banyak sekali contohnya, diantaranya yaitu masyarakat diharapkan dapat mengikuti dan memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut dengan musrenbang di tingkat desa atau kota untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ada inovasi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama menggunakan teknologi informasi untuk penggunaan aplikasi dan sistem informasi untuk transparansi. Deskripsinya penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi transparansi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik. Contoh aplikasi lapor di Indonesia yang memungkinkan masyarakat melaporkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi secara langsung ke pemerintah. Sistem informasi pengelolaan anggaran daerah yang dapat diakses publik untuk memantau penggunaan anggaran. Selanjutnya ada penggunaan teknologi blockchain, teknologi untuk mencatat transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Teknologi blockchain menyediakan catatan transaksi yang terdesentralisasi, aman dan transparan sehingga meminimalkan peluang manipulasi data. Contoh penggunaan blockchain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan tidak dapat diubah. Penerapan blockchain untuk pencatatan tanah dan properti untuk mencegah korupsi dalam administrasi tanah. Lalu selanjutnya ada e-government, pemerintahan elektronik untuk mengurangi korupsi. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Contoh sistem e-procurement yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara online, mengurangi peluang suap dan manipulasi. Lalu ada portal pemerintah yang menyediakan layanan publik secara online seperti pembayaran pajak dan perizinan, mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap suap. Oke, selanjutnya meskipun ada banyak sekali inovasi-inovasi yang nantinya diharapkan bisa mencegah terjadinya korupsi, namun tentu ada tantangannya, terutama dalam pemberantasan korupsi sendiri. Yang pertama yaitu karena hukum yang sistemnya belum kuat, yang mana kelemahan dalam sistem hukum
Ini menyebabkan kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku korupsi. Contohnya ketidakjelasan atau ketidaktegasan undang-undang yang membuat pelaku korupsi sulit untuk dihukum. Kemudian kasus-kasus korupsi yang berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan di pengadilan. Kemudian tantangan yang kedua yaitu intervensi politik dalam proses hukum, di mana campur tangan dari pihak politik yang menghambat proses hukum dan penegakan keadilan. Tekanan politik terhadap aparat penegak hukum untuk tidak mengusut kasus tertentu atau memberikan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku korupsi yang memiliki koneksi politik. Kemudian juga pengangkatan pejabat hukum yang tidak independen dan lebih mengutamakan kepentingan politik daripada keadilan. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu budaya permisif dan toleransi terhadap korupsi, di mana sikap masyarakat yang permisif dan menerima praktik korupsi sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu serius. Contohnya ada banyak sekali, diantaranya kebiasaan memberikan uang terima kasih atau uang pelicin untuk mempercepat urusan administratif. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi sehingga tidak ada dorongan kuat untuk melaporkan atau menentang terjadinya korupsi. Selanjutnya, kesimpulan dari korupsi ini adalah korupsi adalah masalah yang serius yang memerlukan upaya bersama untuk diberantas. Korupsi merupakan tantangan besar yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas. Contohnya kasus korupsi besar seperti proyek Hambalang dan EKTP yang menunjukkan bagaimana korupsi dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Untuk berhasil memberantas korupsi, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan aspek, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Contoh strategi komprehensif termasuk pendidikan anti korupsi, peningkatan transparansi melalui teknologi dan penguatan sistem hukum. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jerat kepada pelaku korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami lakukan, uraian materi yang telah kami sampaikan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Apabila terdapat kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.